Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam renungan singkat. Dan pagi ini adalah momen di mana kita masuk di peristiwa kebangkitan Kristus Yesus. Saudara, kita akan membahas sebuah tema yang menarik, yaitu ada apa di kubur Yesus. Nah, mari kita akan membaca dalam Injil Matius 28 ayat 5, 6 dan yang ke-7, Saudara. Demikianlah firman Tuhan. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Saudara, menarik sekali di dalam konteks Injil Matius 28 ini. Pada minggu pertama, di pagi itu, ada Maria Magdalena dan para wanita atau perempuan lain bersama dia menengok kubur Yesus. Saudara, menarik pagi ini, dalam peristiwa Paskah, kubur Yesus menjadi sebuah perhatian atau menjadi pusat perhatian bagi para murid, bagi Maria Magdalena pada waktu itu bersama perempuan yang lain. Nah, ada apa di kubur Yesus? Kalau kita melihat dalam peristiwa ini, ketika Yesus pada hari yang ketiga, kita melihat dalam konteks ini Yesus pada waktu itu telah bangkit dan malaikat Tuhan ada di sana. Malaikat itu memang berada di kubur Yesus, dan malaikat itulah yang menggulingkan batu penutup kubur Yesus. Nah, yang menarik, pada minggu itu malaikat Tuhan menjumpai Maria Magdalena dan beberapa perempuan yang lain yang pagi itu menengok kubur Yesus. Saudara, ada 3 hal yang kita bisa lihat. Ada 3 perkara yang kita bisa ketahui dari apa yang diucapkan oleh malaikat itu kepada para perempuan yang menengok kubur Yesus. Nah, yang pertama, saudara, kita lihat tadi di ayat yang ke-5, 6 dan yang ke-7. Bagaimana yang pertama adalah ada yang namanya petunjuk. Saudara, bukankah ini hal yang luar biasa? Karena ternyata pada peristiwa kebangkitan Kristus, yang pertama ada yang namanya petunjuk, yaitu jangan takut. Malaikat itu memberikan sebuah petunjuk kepada para perempuan waktu itu. Bagaimana mereka jangan takut, sebab Yesus sudah tidak ada lagi di dalam kubur. Artinya Yesus sudah bangkit. Saudara, ini sangat menguatkan para wanita waktu itu. Tentu mereka akan sangat terkejut. Tentu mereka hampir-hampir rasanya tidak percaya. Masakan kubur Yesus kosong? Kita tahu waktu itu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat ternyata Yesus memang tidak ada di sana. Kubur Yesus telah kosong. Dan ini merupakan sebuah petunjuk, saudara, bagaimana Yesus yang mereka cari sudah tidak ada di dalam kubur. Artinya Yesus sudah bangkit. Saudara, bukankah ini menguatkan iman kekristenan? Bagaimana sebetulnya kita dikuatkan? Karena sebetulnya Yesus yang kita sembah bukankah Yesus yang mati? Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang tinggal dalam kematian.
Tetapi Yesus yang kita sembah adalah Allah yang telah mengalahkan kuasa maut, telah mengalahkan kuasa kegelapan. Yesus telah bangkit dan Dia telah menang. Ini membuktikan bagaimana Dia berkuasa mengalahkan maut, berkuasa atas kematian. Dan ini menjadi sukacita buat kita, saudara, karena Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup, Yesus yang telah menang mengalahkan kuasa maut. Nah, hari ini mari kita bersukacita. Ini sebuah petunjuk yang sangat menggembirakan, karena Anda dan saya tidak sia-sia mengikut Yesus. Yang kedua, saudara, bukan saja ada petunjuk, tapi yang kedua ada yang namanya penggenapan. Malaikat itu berkata bagaimana sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihat tempat Ia berbaring. Saudara, ada dikatakan sama seperti yang telah dikatakannya. Ini membuktikan bagaimana malaikat itu sedang berkata bahwa apa yang kamu lihat, apa yang kamu saksikan ketika Yesus sudah bangkit hari ini, itu adalah merupakan sebuah penggenapan firman Tuhan. Saudara, ini sungguh luar biasa. Allah kita Allah yang setia, Allah kita Allah yang tidak pernah mengingkari perkataannya. Karena Yesus telah berkata jauh-jauh hari sebelumnya bagaimana Ia akan mati dan 3 hari kemudian Ia akan bangkit. Dan itu dibuktikan, dan itu peristiwa terjadi. Bagaimana Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Saudara, hari ini merupakan sebuah peristiwa yang luar biasa. Bagaimana semua yang terjadi adalah sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan. Saudara, hari ini mari jangan lagi kita takut. Jangan lagi kita cemas dan khawatir. Ingat, Yesus sudah bangkit. Dia setia. Dia tidak pernah mengingkari perkataannya. Dan semua yang difirmankan itu digenapi. Hari ini apa yang perlu kita takutkan? Hari ini apa yang perlu kita khawatirkan? Saudara, apapun yang sedang terjadi, percayalah, firman Tuhan itu ya dan amin. Ketika saudara benar-benar percaya dan Anda berpegang teguh kepada janji firman Tuhan, percayalah, semua yang dituliskan atau yang tertulis di dalam firman Tuhan, bahkan yang difirmankan, itu pasti akan digenapi. Yang ketiga, saudara, yang pertama adalah petunjuk, yang kedua ada yang namanya penggenapan, dan yang ketiga kita melihat ada yang namanya penugasan. Malaikat Tuhan berkata kepada para wanita waktu itu supaya mereka pergi dan memberitakan kepada para muridnya bahwa Ia telah bangkit dari antara orang mati. Saudara, begitu sangat pentingnya peristiwa ini. Dan malaikat Tuhan menugaskan para wanita itu, Maria Magdalena dan para perempuan yang lain yang menyertainya. Mereka diberi tugas untuk memberitakan akan peristiwa kebangkitan Kristus. Saudara, hari ini bukankah ini juga menjadi sebuah berita buat kita? Bagaimana kita juga harus memberitakan akan peristiwa Paskah. Sebab ini memiliki kuasa yang sangat besar, memiliki dampak yang luar biasa bagi dunia ini, saudara, dan juga bagi setiap kita orang yang percaya. Oleh sebab itu mari kita jangan hanya terpukau dan kita hanya terdiam mendengar akan peristiwa Paskah, tapi mari kita saksikan, mari kita beritakan. Dan kekristenan selalu berkaitan dengan apa yang namanya sebuah misi. Bagaimana kita harus memberitakan akan Kristus Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hebat, Yesus yang dahsyat, Yesus yang luar biasa. Sebab Ia telah bangkit
dan Dia telah menang mengalahkan kuasa maut. Saudara, hari ini kiranya renungan ini memberkati kita. Ingat, di kubur Yesus ada yang namanya petunjuk. Yang kedua, ada yang namanya penggenapan. Dan yang ketiga, ada yang namanya penugasan. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.